Yuk, balik lagi dengan kita. Apa namanya, Bang? Animate. Nah, itu. Iya. Kita bahas ngobrol-ngobrol santuy tentang anime One Piece live action. Berarti udah bukan anime, tapi live action. Oke? Go kita bahas episode kemarin kan episode 1 2 udah ya. Sekarang Ya, episode 3 4. 3 4 ini dia tuh lebih fokusnya ke ini ya, apa namanya, arc-nya Usopp ya, arc ya. lagi apa, tentang Usopp, terus tentang dapetin Going Merry, dan musuhnya itu ada si Kuro. Kita coba bahas episode 3 sama 4 ya, Ya. karena itu berhubungan sama Usopp dan Going Merry. Ini lagi di Syrup Village ya. Yo, Ini di Shiro Village. eh apa? Entrance-nya tuh gimana ya? Oh, itu Entrance ya, tuh yang Usopp tuh, Usopp kecilannya yang Usopp ya. yang apa, ganggu-ganggu Yang ngebohong-ngebohong gitu ya. masyarakat. Parah sih, itu parah sih. Emang Yang dia PA sih dari. ngebohong-ngebohong. Mm-mm. Eh apa? Itu nge-build karakternya Usopp banget sih ya. Diawalin sama Usopp kecilnya yang emang dari kecil dia suka ngebohong. Ah, Sampai akhirnya dia gede, giliran dia ngomong bener juga udah nggak ada yang percaya jadinya. iya, betul. Malah jadi jebakan sendiri dia pas sudah gede. Iya. Malah panik sendiri dia. uh-uh. Tapi di situ serunya sih. Terus juga si Usopp ini termasuk salah satu karakter yang paling disukain sama netizen kayaknya ya. Maksudnya karena meskipun dia nggak kayak di anime ya, hidungnya nggak ini banget, tapi personalitinya, perawakannya, semua itu kayaknya akurat banget gitu sama Iya, iya, iya. animenya. Malah ada yang bilang sih, channel apa yang bilang? Malah lu lihat dia tanpa hidung, tanpa gitu aja udah usop banget. Iya, iya, iya. Iya. Udah gitu. Ya Terus sih, juga ini gue kayaknya karakter yang paling iya sih disenengin sama orang. sempet lihat apa kayak interviewnya cast-castnya One Piece itu ya, si Emily Roth bilang Iya, si siapa castnya ini siapa, Paul Jacob siapa ya, gitu ya? Jacob. Jacob siapa itu dia effortless banget jadi si apa Usopp gitu. Betul. Jadi seolah-olah tuh nunjukin kalau ya dia tuh aslinya aja udah kayak Usopp gitu. Kelakuannya. Emang ini banget, emang gue paling seneng ini sih, yaitu perawakannya sama tinggi tubuhnya apa segala macam. Bajunya juga bagus banget, bajunya akurat Iya, banget. masuk ya. Bagus banget ya. Nggak kayak cosplay. Terus Walaupun juga sebenarnya ada sih, Pak. ya lanjut. Walaupun sebenarnya pas ada sih beberapa scene yang kadang gue lihat, kalau gue kebayang di animenya itu Usoppnya tuh muka takutnya kelihatan takut banget. Tapi kalau di sini tuh nggak lebay gitu. Takutnya itu doang sih. Iya. Kan Usopp kan paniknya kelihatan ya. Kalau dia tuh kayak ya lebih ke menghindar sih ya. Nggak panik. Ya gimana, cuman ya gitulah. Iya, heboh gitu. Nggak heboh, nggak ya apa ya, paling kelihatan yang pas di scene dia ngumpet di bawah meja doang paling ya. Nah itu iya. Tapi yang di bawah meja, yang pas lagi ada Arlong. Kalau yang di episode 4 itu yang di ini Kuro, yang dia ngumpet di balik, yang di balik di situ. gordeng ya. Kalau di image gue kan dia kayaknya paniknya kayak gitu kan mukanya. Cuma di sini dia ya takut aja gitu. Takut doang ya, nggak takut doang. Kayak sampai ini banget. Panik. Terus juga nggak panik. Nah, di awal episode 3 tuh ini tuh sebenarnya karakter bukan karakter ya, apa namanya, si kru Straw Hat ini emang udah mulai kelihatan patternnya. Luffy ngomong apa diiyain aja udah. Tapi Zoro sama Nami kayak ya udah, lu punya rencana apa buat nyari kapal gitu kan. Zoro sih pas kelihatan udah iya aja. Pas ini yang pas awal kan udah langsung ini kan nunjukin Jolly Roger kan. Ya. Itu kan koplak banget gambarnya ya. Zoro tuh udah capek tuh. Unik gitu. Iya, cuma gitu doang udah.
Itu tapi dari episode 3 ini pas awal itu udah kelihatan lucunya sih, banyak adegan lucu sih menurut gua. Walaupun nggak lucu yang lebay, tapi secara omongan gitu tekoknya udah Bikin lucu. senyum-senyum lah. Iya benar. Khususnya buat Pas. yang apa ya, buat yang ngikutin dari manga atau dari anime gitu. Mesti kita jadi flashback juga. Iya. Oh ini waktu pas di sini nih gitu. Oh ini pas di sini nih gitu. Iya betul. Ada gitu, ada bercanda-bercandaan yang kita kenal gitu. Kayak Jolly Roger-nya kan sama persis kan? Sama banget itu. Tapi itu sablon ya? Kalau Ya lihat. nggak tahu deh, Nggak tahu sih. Maksudnya kalau secara Lufia nggak tahu alatnya dari mana dia bikin itu. Ya tau lah itu mah. Kan bisa aja di chat kan. Nah, minor. Nah, terus Terus nimpanya juga Zoro unik sih. Nggak serem tuh nggak serem. apanya? Jolly Rogernya dibilangnya. Iya. Kalau mau ada iblisnya gitu. Itu dia banget tuh. Terus waktu apa namanya, reaksinya Luffy ngeliat Going Merry juga. Itu pertama kali Going Merry dikasih lihat kan ya di sini. Itu tuh apa namanya? Itu keren banget sih, maksudnya kapalnya itu emang ampun-ampunan banget. Beneran, kayak beneran cuy. Banget. Beneran itu cuy itu. Emang produksinya dihabisin di situ kayaknya deh, di kapal. Makanya CGI-nya mereka nggak mau banyak resiko kayaknya deh. Iya. Karena budgetnya habis di situ. Emang keren banget sih Going Merry-nya juga bener-bener akurat sih, termasuk akurat sih menurut gua. Walaupun mulutnya aja sih yang beda ya. Mulut, mata dikit lah. Kalau mata kan nggak ada hitam-hitamnya gitu. Soalnya ada beberapa yang keganggu sih sama kayak beberapa siapa ya teman-teman gue lah, ada beberapa gitu kayak Going Merry-nya jadi serem. Iya, memang lebih. Iya. Kayak kemarin gue bilang kan lebih garang gitu, lebih. Ya konsepnya dibikin maco. Jarang. Tapi kalau menurut gue nggak terlalu serem-serem banget sih, kan emang masih ketawa posenya. Masih ketawa dan iya sih masih lucu sih gue lihat. Iya. Cuman emang bentuknya kurus gitu aja kan. Kambing kan apa coba? Terus paling bentuknya karena kurusnya kali ya. Kan biasanya kan kalau di anime kan bulat ya. Jadi lebih ke bentuk kayak tulang-tulangnya mungkin. Iya. Kalau di anime dia lebih bulat ya. Anime tuh bulat doang. Terus udah gitu kan, ini kan sempat ada shot yang close up banget ya si Going Merry-nya ini. Jadi kan kalau lo lihat di permukaannya itu kan ada pahatan-pahatannya, mungkin itu juga ngaruh sih. Jadi nggak halus 100% mulus banget gitu, enggak, tapi kayak ada pahatan-pahatannya gitu. Ya kalau kayak kambing lah gitu ya. Terus jatuhnya pas di sini kan udah introduction-nya Usopp, kenalan sama Luffy. Masuk ini ke rumahnya kan. Udah mulai kelihatan apa? Koneksinya Usopp sama Zoro tuh, maksudnya Zoro-nya udah nangkep yang pas dia bilang apa sih? Iya. Dia mah ya pembohong gitu. Peluar angkasa gitu. Tukang bersih-bersih tritip sama apa gitu dibilang kan. Udah, Zoro mah udah nangkep. Iya. Dia emang peka sih dia sini. Iya, bahkan pas Kuro datang aja dia kayak peka gitu kan. Ini kayak pernah siapa lihat ya? Gitu ya. Sayang aja nyadarnya telat kan. Terus itu pas masuk ke rumahnya Kaya juga akurat juga sih. Iya. Apa yang pas si Zoro bilang, ya Ron, lu sadar kan dia tukang bohong ke Nami kan? Iya kayaknya. Dia ngomong ke Nami tapi gitu, kan kata Nami kan nggak apa-apa, yang penting dia bisa bantuin kita masuk. Gitu kan. Jadi nggak ngambil pusing. Terus kayaknya juga kan Usopp emang nggak berbahaya kan orang. Jadi ya udah gitu. Ya udahlah. Ya udahlah. Nggak ada sense of danger-nya gitu. Iya. Sudah gitu dikenalin sama orang kaya juga ya, dia gimana ya? Iya. Nami gimana mau nolak? Ketemu duit udah hijau. Tapi pas awal-awal tuh si Nami tuh ini tau, kayak ngejelasin sebenarnya dia ada yang lebih disukai dari duit, pengetahuan. Yang gimana?
pas awal-awal buka peta apa sih pas awal Peta episode Grand apa ya? Line. 1 atau 2 gitu ya kan peta Grand Line dapat nih dia bongkar kan kata si Zoro nggak ada emasnya gitu. Oh iya. Nah itu namanya Itu bilang di episode ini peta kayaknya udah lama sih episode 2, episode 2 Dua, tuh. ya? Pas sebelum maksudnya, diculik sama Bagi. Jadi itu menekankan juga sih maksudnya si Nami itu sebenarnya nggak bayang. Nah, ya di atas duit ada lagi lah ilmu. Cuma nggak menghargai diomongin itu. aja. Iya. Terus Terus sin kocaknya ini loh. Pas ganti baju. iya. Itu tuh kayak cewek minta penilaian ke cowok-cowok yang nggak peka sama sekali. Iya. Luffy sama Zoro tuh sama-sama soalnya. Si Luffy-nya gitu. Sama-sama. Gue kocak banget Luffy-nya. Gimana bajunya kan gitu kan. You still look like Nami. Cewek dedek ya. Gitu ya. Iya, maksudnya nggak ada pujiannya sama sekali gitu. Iya. Dongkel dia. Itu gue ada kecurigaan. Apa? Waktu Zoro kan masuk terakhir ya. Kayaknya dia nyasar dah. Oh iya. Bisa jadi ya. Gue ada Bisa kecurigaan dah. Kayak Cuman dia aja pas dia dia aja pas masuk ke ruangan kayak heran kan. Reaksinya kan kayak kok ada apaan nih kan. Pada di sini nih gitu. Sama pas malam-malam nyari makan. Malam-malam nyari makan itu oh kan iya. dia nyari bir. Dia mau ke depan. Tapi Luffy jadi suruh ke sini gitu. Iya, arahnya malah ke belakang kan. Iya. Nah, itu udah mulai jelas tuh gambaran dia nggak ngerti arah. Dikit-dikit ya, dikit mulai ditis. Sama pas udah mulai jelasnya tuh pas Luffy ditangkap sama Kobe. Itu ditangkap sama Kobe kan itu. Zoro itu tuh mukul 2 angkatan laut yang di belakang. Terus pas Luffy balik badan ada Zoro dipanggil. Oh. Lu mau kemana? Mau balik ke rumah? Malah ngejauh anjir. Iya itu ya. Iya itu. Malah ngejauh anjir. Untungnya ada dia kan. Ada si Luffy-nya kan. Itu 2 kali loh dia diselamatin. Iya. Yang waktu mau ngambil bir nyasar. Waktu mau balik lagi ke rumah malah ngejauh. Kan PA ya anjir, goblok banget. Iya gue baru gue ingetin nama anime ya gitu. Iya udah mulai kelihatan, cuma masih belum terlalu jelas ke soal buta arahnya itu. Terus yang si Luffy. Nah ini ada perbedaan juga kalau di anime kan Luffy caranya Luffy, Zoro sama Nami datang itu kan mereka berlabuh di pantai gitu, diserbu sama Usopp sama bendera yang banyak itu kan, yang sama anak kecil. Oh iya, bocil-bocilnya, itu sempat gue pertanyakan itu. Nggak ada. Sendiri dia. Terus juga kalau di anime kan si Usoppnya ngancem kan, gue punya 8.000 pasukan. Luffy-nya percaya lagi, emang PA banget. Ini cerita-cerita banyak percaya deh. Cukup berharap ngelihat itu di sini sebenarnya. Gue pengen ngelihat gimana apa ya, adaptasinya gitu ke versi live action, memperlihatkan kebodohannya Luffy tuh. Gue padahal mengharapkan itu sebenarnya, cuma mungkin emang ya ada perubahan. Ya tapi yang anak kecil ya sih. Itu juga bukan selain kekonyolan Luffy juga, tapi itu konyolnya Usopp juga kan. Iya, maksudnya ngelider anak-anak gitu, bocah-bocah. Iya, terus juga ngeliatin kemampuannya dia buat berbohong, bikin cerita yang nantinya kan foreshadowing-nya kan nanti ngomong apa kan kejadian kan. Iya betul. Itu yang gue sebenarnya berharap itu ada sih sebenarnya, cuma ya udahlah nggak ada. Terus apa ya, kaya juga oke sih. Bagus sih, kayaknya bagus, dapat banget. Klahador bagus banget. Klahador sih on point banget sih Klahador. Rambutnya klimis. Ya mungkin agak terlalu keker ya dibanding bayangan. Iya. Tapi kayaknya rata-rata kalau keker sih semua sih kayaknya. Banyak sih yang lebih keker dari aslinya banyak, karena El Mepo aja beda banget. Iya. Karena emang kan si Oda gambarnya dulu kurus-kurus ya.
Iya, iya. Karena dulu kurus-kurus dia gambar. Luffy, Zoro, Sanji ya kurus-kurus semua. Terus Justru kan dia makan kan mereka. Habis itu makan, ya, tapi di adegan makan tuh bikin gue merinding sih pas si Luffy yang naik si gitu. Luffy naik ya. Naik itu merinding sih gue. Soalnya di support sama ekspresinya apa? Zoro tuh kayak Iya, ya. pertama kan Luffy-nya ngomong asal, Zoro gini. Bajak laut. Gitu kan? Enggak, Aduh. yang pas apa sih kayaknya kan kata Usop kalian pelaut gitu. Bukan pelaut, bajak laut. Iya, Usopnya kan si Zoro gitu ya. kata si Zoro, Iya. seru nih. Udah seru nih gitu kan. Tapi setelah itu dia menjelasin banyak hal sampai berdiri gitu, Zoro-nya tuh kayak kagum gitu ya kalau lihat. Kayak Iya. wah bisa gini nih Naminya orang juga gitu. udah mulai ke bawah tau. Naminya juga udah mulai ke bawah. Tapi yang paling kelihatan emang Zoro sih. Zoro tuh merhatiin Zoro sama banget. Usop. Kayak merhatiin banget dia kalau Zoro. Usop juga iya sih Usop. Jadi udah mau omongannya kayak gitu kan, ekspresi orang-orangnya gitu ya. Merinding sih gue situ, merinding sih. Gimana nggak lulu cuma mau ngasih gue Mary. Ntar Mary-nya gue rawat, ibaratnya Mary itu ibarat rumah dan gue rawat gitu. Dan di apa termasuk kru juga kan. Nah, dan mereka orang kaya juga kan, maksudnya ya udahlah gitu, kasih kapal mah kasih aja gitu. Terus apa? Ya itu sih apa kepotong sama si kayaknya batuk ya. Batuk. Oh iya betul. Batuk terus diisi masih kelador, si Kuronya di bawa kamar kan. Oh kamar. Terus itu padahal dikit lagi. Dan ini tuh emang versi dewasanya One Piece sih ya. Soalnya kan kayak hubungannya Kaya sama Usop juga beda. Iya. Tapi kalau kata gue agak wajar ya. Kenapa ya? Budaya sih. Iya. Ini kan lebih global ya. Kalau gue lihat juga. Dan istilahnya tuh di usia-usia segitu tuh udah sangat masuk akal kalau misalkan udah ada rasa-rasa di budaya sana. Soalnya gue lihatnya gini, kalau misalkan itu di negaranya Zoro, misalkan atau di Wano di mana, itu kan ibaratnya Jepang ya, Asia gitu. Kalau Asia tuh mungkin emang aneh gitu, adegan kayak gitu aneh. Yeah. Tapi karena Usop itu mungkin lebih referensinya ke ini kan, ke apa? Amerika, Afrika sana kan. Jadi ya kayak gitu mungkin emang budaya mereka kayak gitu. Filmnya kan juga ditujukan buat global juga, jadi ya. Iya global. Masuk akal. Terus dan nekenin juga sih, maksudnya mereka punya romansa gitu kan. Ya ini jadi nggak sekedar adaptasi animasi anim doang gitu, jadi emang disesuaikan dan masih masuk banget. Terus juga yang pas apa udah mulai sebenarnya sih udah mulai kelihatan dari yang pas siapa gitu nanya Usop dia sama Kaya pacaran gitu. Itu pas ini Zoro kan, Zoro sama Luffy kan. Ya di scene yang sama juga Nami nanya ke Kaya kan. Iya. Dia sama itu bagus ya. Itu tuh udah mulai kelihatan gitu arah-arahnya bakalan ke situ. Iya. Itu juga nggak nyangka juga bakalan ada kiss scene-nya juga di sini. Di situ kan paling si Usop nunjukin ini ya skill snipernya dikit ya. Ya tipis-tipis, cuma tipis doang. Nembak apa masuk gitu kan. Nah di sini terus lagi kan, Yasop. Nah itu perkenalannya Yasop. Kalau di sini Luffy baru tahu kalau Usop itu anaknya Yasop. Tapi kalau di anime itu kan Luffy udah langsung nebak lu anaknya Yasop kan. Kalau di anime gitu tau. Tapi lebih konyol gitu ya. Aduh gue lupa. Pokoknya Luffy kenalin kalau Usop itu anaknya Yasop. Jadi dia tuh sering cerita tentang lu. Oh iya betul. Soalnya di anime si Yasop juga cerita punya anak gitu kan. Punya anak seumuran Luffy. Iya. Makanya mungkin Luffy ngeduga juga, karena kan Luffy itu sebenarnya die hard fansnya Crookshanks kan. Iya. Sebenarnya kan. Jadi ya wajar aja kalau dia tuh apal gitu. Iya. Nah kalau di sini kan Usopnya yang ngasih tahu gitu. Kedoknya Kuro ketahuan ya. Tapi ketahuannya tuh pas si oh ini. iya betul, pas nyari minum. Sama Usop nyari minum. Betul. Tapi sebenarnya karena apa sih nunggu jam 12, karena umur aja atau gimana? Iya. Tapi gue masih nggak ngerti juga sih kenapa mesti ngebunuhnya nunggu sampai jam
Iya, 12 gitu. maksudnya kalau emang mereka pirates gitu ya kamuflase aja gitu. Mungkin kalau ada yang tahu bisa sharing juga ya. Boleh. Soalnya Apa? bisa sharing juga di komen asik, di komen. Soalnya gue ngerasa janggal aja kenapa sih harus nunggu jam 12 terus kenapa harus pura-pura selama itu gitu. Padahal kan kalau emang dia nggak ada orang tuanya dari dulu hartanya direbut aja gitu. Atau mungkin nanti ada marinir kali ya datang. Ya yang ada. Kalau buat yang tahu kenapa penyebabnya Ah, mungkin bisa sharing juga ya kita. boleh. Terus sebenarnya gue agak bingung juga sih. Apakah di sini kemampuannya krunya Luffy ini masih nggak seberapa ya? Karena si Zoro-nya tuh nggak bisa berkutik sama si Kuro gitu. Kuro. Dan nggak tahu kalau di belakangnya dia tuh ada krunya Kuro yang bakal mukul kepalanya dia gitu. Biasanya kan kalau di Marin waktu awal-awal kan dia nyadar kan kalau ada yang nyerang. Tapi kayaknya emang krunya Kuro tuh jago sebenarnya. Maksudnya dia bisa langkahnya tuh nggak ketahuan ya. Kan Kuro kan kayaknya grup-grup yang kakinya bagus gitu. Yang langkah kakinya tuh nggak ketahuan ya. Kayak si Kuro aja secepat itu gitu. Cuman tetap aja sih dari actionnya ya, kalau action Kuro kan bisa lari secepat itu gitu. Tapi kalau nyerang lambat. Iya. Itu doang minusnya sih. Terus gue ngeliatnya gitu sih. Bucinya tuh lebih mirip sapi dibanding kucing ya. Tapi emang di anime juga gitu kan, warnanya putih hitam. Kayak Batman sih. Batman gendut. Tapi cukup seru sih pas battle sama Zoro-nya itu. Ya, itu. Lumayan lah dia dibabat sama 2 orang. Iya. Tapi ngalahin si yang apa yang gendut tadi namanya siapa? Buci ngalahin Bucinya agak aneh ya. Gue nggak lihat kayak ultimate serangannya gitu. Enggak, emang cuma dipukul doang. Itu doang berarti ya? Emang kayak gitu ya? Iya, terus ini gue yang paling gue suka tuh waktu pas Luffy ditangkap. Terus Zoro datang. Sisa Helmeppo sama Kobe ketemu sama Luffy sama Zoro kan. Iya. Yang gue seneng tuh sebenarnya gini. Enggak. Yang gue seneng tuh sebenarnya di sini ada ketegasannya Kobe. Kalau lu tuh gue pengen nangkap lu gitu. Terus tapi tetap si Kobe-nya juga masih ada kekaguman sama Luffy juga ya, karena dia ngelepasin Luffy begitu aja. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya bakalan lebih keren kalau misalkan si Kobe-nya emang beneran nahan gitu loh. Tetap mempertahankan prinsipnya dia sebagai angkatan laut gitu, dengan mencoba nahan mereka berdua tapi akhirnya dipukul terus pingsan. Itu sebenarnya menurut gue lebih bakalan lebih bagus sih. Tapi menurut gue nggak tahu, kalau menurut gue nggak beda sih. Menurut gue bagusan kayak yang gini karena nanti development Kobe-nya tuh lebih kerasa gitu. Kalau awalnya kan dia emang selalu bimbang kan sama Alvida tuh selalu bimbang gitu. Nggak yang pas awal ketemu. Kalau di anime kan awal ketemu tuh langsung dia berubah kan, ketemu Luffy tuh langsung berubah. Tapi ini tuh enggak, pas dari awal tuh emang dia dibikin bimbang dulu dari awal. Jadi enggak prinsip dia tuh nggak langsung berubah gitu. Ketemu Luffy. Jadi kayak rasa gitu. Tapi di sini dia mulai banyak ada pikir kan, ada developmentnya gitu. Karena kan mereka nonjolin banget Marin kan di sini kan. Iya. Jadi kalau misalkan si Kobe-nya udah berubah, kayaknya developmentnya ya cepet banget, nggak kerasa gitu. Tapi di sini juga itu sih, maksudnya si Kobe-nya juga tetap nyadar kayak Luffy itu bukan tipe bajak laut yang bakalan ngejarah atau apa gitu. Dia tahu gitu. Iya, betul. Yang pas apa namanya? Sigap nanya ya. Ada kabar bajak laut di desa Sirup itu, dia tahu kalau itu tuh bukan Luffy yang berbuat kayak gitu. Helmeppo-nya kayak gitu lagi. Nah, Helmeppo-nya kan. Tapi kalau Helmeppo wajar karena kan apa namanya? Kan waktu Kuronya kan juga ngomong kan bukannya kamu udah mati gitu kan. Ya, itu kan karena emang Morgannya aja yang narsis bego gitu kan, mau aja dibodoh-bodohin. Tapi kalau nggak salah dia bego-begoin sama. Gak heran kalau Helmeppo-nya juga percaya sama omongan bapaknya. Kalau nggak salah tuh kalau di anime tuh si Morgan tuh bisa percaya gara-gara si Django. Dia notice ya? Kalau nggak salah. Iya. Cuma di sini nggak ada. Nggak ada Django di sini. Padahal itu lucu loh. Itu tuh jokes bapak-bapak sih sebenarnya, kayak lihat ini
Iya. Terus tiba-tiba yang tidur dia. Iya. Itu kan jokes Tapi kita mungkin zaman SD. agak sulit mungkin ya Mungkin. masukinnya. Heeh, Dan heeh. karakternya juga mungkin jadi terlalu banyak kali. Tapi Udah enak juga tapi sih. dia dampaknya gede nggak sih Jumbo tuh? Enggak ya? Mungkin karena Lebih dampaknya ke nggak besar kali ya, makanya lebih hilang. ke ini sih, bukan bukan dampak. Kalau di anime kan dia lebih ke yang bikin salah satu yang bikin lucu juga ya. Musuhnya Dia bikin tuh lucu gitu. komedi. Unsur komedinya jadi nggak, emang di Itu sini unsur jadi nggak komedi. ada. Iya benar. Berarti kok karena Itu aja yang komedinya sih hilang. dia. Terus flashbacknya Zoro juga tuh kan. Ya, nah Mulai flashbacknya nih Zoro, flashbacknya. gue agak kaget juga sih. Itu sebenarnya yang jadi gurunya si Motsuki itu Shimotsuki. sama si Kuina orang Jepang bukan sih? Gua nggak tahu ya, tapi mukanya Asian sih. Mukanya Asia sih, tapi Asia. kayak blasteran gitu ya. Oh, ada Koreanya gitu, ada Cinanya atau apa? Enggak, maksudnya kayak blasteran sama barat gitu ya. Soalnya gue di bayangan gue si Motsukinya tuh bakalan bener-bener orang Jepang gitu. Lu tahu yang ini nggak, yang main apa ya, 47 Ronin kalau nggak salah deh, The Last Samurai itu. Pokoknya itu ada orang Jepang, gue lupa namanya yang main Mortal Kombat, yang yang jadi reptil. Gue ingetnya ini. Gue ingetnya siapa? Jet Taslim. Masa Ada Sub-Zero. ya intinya kas-kas aktor-aktor Jepang yang udah terkenal gitu, gue pikir yang emang karena kan Wano kan settingnya Jepang kan harusnya. Asia sih kayaknya Asia, Asia. lebih kayak Asia Korea Jepang China kalau gue lihat ya Kayaknya lebih ke campuran Jepang. tau. Kadang-kadang gue lihat Kaido tuh ada unsur-unsur ini tau gak lu, apa kerasakti yang banteng kakaknya si Sun Gokong itu. Gue kadang lihat Kaido tuh itu tuh jadi Enggak lah, Wano. naga anjir. Iya, maksudnya ada unsur-unsur Senlong lah, itu ya. senlong. Nah, jadi kalau menurut gue jadi kayak ada campuran ketiga negara itu, tiga negara Nggak ASEAN mungkin yang sih. sebelah sana. Gue nggak tahu sih ya. Mungkin sih. Tapi harapan gue sih itu si Motsuki sama Kuinanya itu bakalan lebih Asia banget lah. Ya mungkin ini ada blaster kali ya. Iya, rada-rada blasteran. Terus cukup emosional sih ya waktu pas scene flashbacknya Zoro. Tapi agak cringe sedikit sih pas bagian Zoro kalah, terus tiba-tiba disemangatinnya sama Zoro gitu. Zoro kan itu kemana? Kan mereka kan sempat tarung katana kan, dua. Nah, Zoro kalah. Tapi kayak yang waktu menurut Kuina dia tuh gak bakalan bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Nggak tahu ya, sebenarnya emang dari mana kan kayak gitu ya. Tapi pas eksekusinya gue lihat kayak ini Zoro tuh habis kalah gitu. Agak kurang ya. Tapi secara bocah nggak tahu sih, mungkin mereka udah dewasa. Maksudnya secara bocah tuh kayaknya mungkin kalau udah kalah gitu malu kali ya, pulang gitu. Tapi justru Zoro tuh nyemangatin dia gitu. Kalau gue lihat sih sebenarnya gini, tau kan, kalau sebenarnya udah oke tapi nggak maksimal aja kalau menurut gue, karena kalau di anime kan emang Zoro tuh bener-bener nggak mau kalah sama Kuina. Nah, cuma kan berhubung Kuinanya ya gue cewek, nanti kalau lu cowok kalau lu udah gede juga lu bakalan bisa ngalahin gue. Jadi faktor bukan kalah karena faktor skillnya, tapi karena faktor kekuatan atau apa gitu kan. Kayak istilahnya kayak cewek tuh udah ditakdirkan buat kalah dari cowok gitu. Nah itu kan yang Zoro nggak terimanya kan di situ kan sebenarnya. Nah emang sih emosinya rada itu kayaknya itu deh kurang dapet, karena kalau di anime kan marah-marah kan Zoro. Iya, kalau di jadi anime gue ngeliat Zoro marah-marah. Jadi gue ngeliat kayak dia tuh malah motivasi. Nah itu jadi kebalik. Jadi gimana ya, kalau di anime rasanya dia marah-marah karena dia kalah, tapi nanti si Kuina ngomong gitu. Iya, tapi Kuinanya kok kayak ngegampangin aja gitu, kayak itu excuse aja gitu. Nah tapi kalau di sini nah kalau di sini seolah-olah tiba-tiba setelah kalah tuh malah jadi wise gitu. Iya. Nggak marah. Kayaknya itu sih. Gue merasa ini kok cringe ya gitu. Agak kurang dikit lah. Nah kurang sih. Kalau dia matinya bener kecelakaan juga ya, bukan sakit ya? Iya, kecelakaan. Malah gue ingetnya malah jatuh dari mana gitu, batu kepala. Tapi tetap kecelakaan sih. Jadi nggak diliatin dia matinya kayak gimana. Dan itu tuh masih hidup aja. Cukup ngebangun apa ya, kayak sisi emosionalnya, ikatan antara si Zoro sama pedang
Wado Ichimonji itu kan. Iya, betul. Tapi sampai sekarang sampai di arc-nya Kaido masih ada nggak sih? Gue lupa deh pedangnya. Kalau nggak salah tuh selalu ada satu pedang yang dari dulu deh. Itu kali ya, Wado Ichimonji kali ya. Ini kayaknya itu deh. Sisanya tuh selalu rusak. Iya, selalu ganti-ganti. Iya. Terakhir kan Enma kan. Enma aja kayaknya diambil lagi ya. Emang dikasih nggak sih? Diambil lagi ya? Enggak, Enma justru yang terakhir nih sekarang. Nah nggak tuh nanti dikasih lagi nggak? Maksudnya dikasih lagi karena kan Enma kan peninggalan Wano kan. Enggak, tukeran. Oh, tukeran sama Shisui ya? Shisui ya? Shisui kan Shisuinya deh. yang dari Thriller Bark ya. Hmm. Nah itu ditukar sama Enma. Oh iya, betul. Oh ini di sini juga development jurus-jurusnya Luffy udah mulai kelihatan sih. Jadi kalau yang sebelumnya kan cuma pistol doang. Kalau sekarang apa sih yang muci ya kalau di Jepang tuh ya, Gomu no Muchi kan yang palanya ke belakang. Pala. Itu udah mulai development jurusnya udah mulai ini. Sebenarnya ini sih yang bikin gue males dulu nonton One Piece. Jurus tokoh utamanya tuh aneh, nggak ada keren-kerennya, bener deh. Sampai di sini ya, misalnya sampai di arc ini tuh masih biasa aja gitu. Kayak pistol tangannya panjang, bel kan yang kakinya yang di Arlong tuh yang kakinya sampai ke atas genteng. Terus itu paling badas sih. Itu kapak ya itu. Itu itu paling badas sih. Sejauh di situ ya, sejauh di SBU ya. Itu doang yang paling keren. Makanya bisa aja kan komedi ya. Iya, makanya pas gue dulu nonton anime kayak ya anjir lah apaan sih. Namanya anak kecil kan, di saat itu kan kita disuguhkan sama anime-anime yang keren-keren kayak jurusnya keren gitu kayak Dragon Ball gitu-gitu. Iya. Tapi One Piece itu kebalikannya. Malah kalau di anime justru nggak ada yang cool kan sebetulnya. Enggak. Gak ada. Zoro sih lumayan lah, Zoro lumayan. Tapi Zoro juga kayak gitu, masih kayak bahak-bahak aho-aho gitu kan. Makanya kalau di anime tuh nggak cool banget. Jurusnya masih keren, Tatsumaki, Onigiri masih keren. Meskipun namanya juga Onigiri anjir. itu tapi nge-reference ke yang bocah itu ya. Kayaknya iya deh. Iya. Kan sebenarnya awal-awal kan dia nggak ngasih nama sama serangan ya kan. Makanya dia ngatain Luffy. Ngatain Luffy. Iya ini yang di apa episode 1 ya kalau nggak salah. Iya. Gomu whip apa sih? Whip atau apa gitu? Gomu. Whip ya. semua jagoan menamakan jurus pamukasnya anjir kocak. Iya. Tapi mungkin dari situ Zoro ngambil onigiri sih itu namanya. Atau nggak sampai nanti nggak, kalau di sini nggak pakai nama kali ya? Kalau sampai di akhir arc ini sih masih belum. Jadi nggak ada nama. Gue udah nonton sampai habis. Termasuk nanti dia juga bakal ngatain Sanji juga. Sanji kan juga namain jurus pamukasnya. Oh gitu. Terus si Sanji ngomong kata-kata yang sama persis kayak si Luffy. Pokoknya jurus pamungkas dia harus dinamain. Terus si Zoro-nya bilang, lu bakalan cocok sama grup ini anjir. belum. Kebayangannya udah kocak. Itu lucu. Belum. Gue masih sampai mana ya? Zoro luka diobatin. Oh udah gabung, Sanji udah gabung. Iya. Berarti tinggal 2 episode terakhir sih. Tapi ini mau bahas sampai Sanji, sampai sini aja. Enggak sampai. Kayaknya masih banyak yang dieksplor ya kalau Sanji. Sayang kalau sekarang. Di episode di episodenya si Usopp ini yang termasuk nguras emosi juga tuh waktu pas Kuronya mulai menampakkan jati dirinya juga. Itu tuh menurut gua lumayan ini ya. Misalnya kalau lu ngebayangin jadi kaya, lu ditipu selama 3 tahun, dikasih teh yang ternyata racun, dibunuh pelan-pelan, itu tuh wah gila itu keselnya. Miris itu. Gak kira-kira sih. Yang sedih juga tuh bahkan sampai kayaknya aja nggak percaya sama kata-katanya Usopp. Iya. Sampai ditampar. Itu lumayan menampar. Dalam sih itu. Tapi di situ si Usopp menampakkan sisi berani seperti yang udah ya. Misalnya selama ini kan Usopp takut dulu, kabur dulu apa segala macam, tapi ketika saatnya udah terdesak mau nggak boleh ngelawan. Nah di sini tuh dia muncul sifat itunya tuh. Ini yang paling akurat menurut gue. Ini sebenarnya kan Usopp itu Nami versi cowok ya. Iya. Dimana harusnya dia kabur dulu, tapi saat terdesak ya udah deh gue lawan gitu. Nah itu dia tuh lebih cocok 100% 100% mirip lah di sini tuh menurut gue.
yang dia stay dulu sampai mastiin kayanya baik-baik aja, ternyata yang masuk si Nami kan. Nah terus si Nami membenarkan apa yang diceritain sama Usopp, baru kayaknya percaya. Iya, Nami aja pas development yang di grup ini yang bikin gue ini pas dia ketawa sih. Pas dia ketawa, Usopp kan udah gabung ya setelah itu kan. Oh, yang udah di Going Merry ya? Iya, yang Going si Merry. Usopp ngaku-ngaku kapten. Mereka berdua kan gitu kan, cekcok bocil. Iya. Nami ketawa, itu gue nyuh sih. Tapi sayangnya kurang lama sih menurut gue. Misalnya kurang memuncak perdebatan antara si Luffy sama Usopp menurut gue. Kalau dilamain dikit, terus si Naminya ketawanya lebih terbahak-bahak, itu bakalan lebih emosionalnya lebih dapet. Tapi itu udah bagus banget sih. Gue seneng sih pas itu. Kayak ikutan seneng gitu. Akhirnya si Nami itu Zoronya juga udah mulai ketawa tau. Iya, Zoronya ketawa. Tapi ketawanya ya gitu doang. Iya. Tapi udah masih ketawa-ketawa cool. Jadi bawaannya di episode bagian di episode 3-4 ini, ketika nggak ada musuh itu mereka dapat fun-nya. Iya. Udah dapat fun-nya gitu. Tapi kalau ketika udah ada musuh ya serius kan, biasa lah. Mungkin kalau anim tuh tetap aja mau ada musuh mau enggak tetap konyol kan. Tapi ini tuh masuk akal. Iya, masuk akal. Lebih relate sama kehidupan nyata sih. Kalau lagi tegang ya tegang. Ada tegangnya, ada santainya. Ada santainya. Terus yang surprise juga tuh pas si Garp-nya nyerang Going Merry. Oh iya, udah di sini ya. Di sini kan bukan di sini kan aslinya. Ya itu perkenalannya Garp kan harusnya yang pas di Frankie kan, di Galeila kan harusnya. Iya, makanya gue pas pertama ini kaget juga. Gue langsung ketemu sekarang sebelum ke Barati itu kan. Sebenarnya sampai di sini tuh gue pasti bingung ya. Kenapa Garp dimasukin di depan gitu. Maksudnya sayang banget unsur kejutan itu dimasukin di depan. Tapi memang kayaknya si Garp ini berperan penting juga buat si Koby sama si Helmeppo sih. Apa Koby sama Helmeppo-nya mau dijadiin ini ya? Mau dijadiin kayak menonjol gitu banget nanti ya? Kayaknya gitu, karena kalau di anime kan ujung-ujung ketemu setelah berapa lama. Oh iya, tiba-tiba udah keker badan. Kobinya udah lumayan keker gitu. Yang pas di pertama kali ketemu sama si Garp itu kan. Kayaknya tuh di sini pengen dilihat perkembangannya si Koby sama Helmeppo juga, lebih ditonjolin gitu. Atau mungkin mau buat ngebalance sih, Bang. Misalkan soalnya kan di stigma orang kan yang nggak kenal One Piece ya. Stigma orang kan bajak laut itu kan jahat kan. Ya. Nah, di bajak laut ini tapi di Luffy ini dikasih sudut nih, yang ada bajak laut yang baik, ada yang jahat. Nah, jadi si Garp ini kenapa ditonjolin biar nunjukin gitu, maksudnya marinir itu selain ada yang korup kayak si Morgan, tapi juga ternyata masih ada yang sisi heroiknya gitu. Titelnya si Garp kan dia pahlawan marinir ya, hero kan. Yang gue seneng juga tuh ngelihat lukanya Garp di sini. Oh iya. Itu pas di close up, anjir nih. Gagah banget gitu ya. Sama kayak Luffy kan waktu di awal-awal gue sempet ini kok nggak ada sih di sininya gitu. Ternyata pas di close up kan ada kan. Ada. Ya kayak asli lah gitu, nggak terlalu kelihatan kalau dari jauh. Dari dekat keren. Iya. Itu reaksinya Zoro, Nami sama Usopp pas kakek sih. Itu seru sih. Lucu banget. Itu seru. Kalau Zoro kan bodo amat ya sebetulnya kan. Zoro kaget, tetap kaget. Cuman ya udah gitu. Cuman Nami sih yang lebih baper banyak. Terus Nami paling kerasa. Terus juga takut deh. Kebodohan omong kosongnya si Usopp itu loh, yang pas Usopp suruh nembak meriam kan. Iya gue bisa, tapi gue nggak kebiasa sama model yang ini, anjir.
Tapi nggak slash-nya orang sekarang gitu itu. Iya, Itu beneran betul. Lu nyata loh gitu. Kayak orang-orang ngebohong gitu ya. Bukan ngebohong sih, ngeles-ngeles Oh, gitu. tapi itu mah di Lu episode biasa 5 nih. ya? Episode Episode 5 5. awal-awal itu ya? Kan dia kan yang berantakan tuh kan mau ngambil Iya, bola iya, aja, iya. mau ngambil bola aja dia panik. Tapi Usoppnya belum ditunjukin banget sih skillnya. Belum. Terus juga apa? Fusennya si Luffy itu yang badannya jadi balon. Iya. Itu ya lumayan lah. Yang bikin lucu kan si Luffy-nya ngomong, namanya ngomong, lu nggak ngomong nggak bisa kayak gitu. Gue Gua aja juga baru nggak tahu kalau gue bisa kayak gitu. Iya. Berarti sebenarnya skill-skill dia tuh baru ya. Sebenarnya di kan sini emang ya? iya. Emang di animenya sama sampai pas Gear Second itu kan Heeh. itu kan Jadi kemampuan yang di digarap develop pas perjalanan kan. pas lagi pertarungan. Nah, jadi waktu dilatih sama guard atau nggak dilatihan sendiri itu kayak lebih cuma ke fisik kayaknya. Kayak Iya. cuman bertarung biasa gitu, Lebih ke bertarungnya. Bukan ke buah karetnya. Iya. Sedangkan Gomu-Gomu kayaknya lebih diuliknya pas perjalanan, Pas sama ilmu-ilmu Rayleigh. baru. Rayleigh itu udah maksudnya udah Kalau sama habis-habisan itu mah bener-bener haki-hakian jurus-jurus yang tuh. bakalan Iya. bener-bener jurus-jurus yang dia siapin tapi belum dikeluarin aja kayak pas Gear terus Gear tuh yang enggak, Gear juga masih ini masih ke apa namanya, Gear 4 sih. Kalau Rayleigh itu lebih ke Gear 4 kalau ya. Rayleigh yang Gear 4 itu yang benar-benar disiapin tapi nggak dikeluarin aja kan. G4 aja ada macam-macam kan, ada yang Bounce Man, ada yang Snake Man, ada yang tank juga. Itu kan yang udah apa namanya, dia latihan diseriusin tapi disimpan aja gitu. Iya. Tapi Cuman sejauh ini emang cuma Gear 4 doang deh yang dia siapin tapi apa yang dia siapin benar-benar tapi nggak dikeluarin. Sisanya kayaknya termasuk Gear 5 aja kalau menurut gue itu situasional deh, karena kondisinya aja memaksa kayak gitu. Kalau Gear 1, 2, 3 itu dari perjalanan sih. Iya, kayak kan sebenarnya jurus Luffy kan banyak ya, selain kayak kaki panjang. Terus kayak pistol, yang gomu-gomu apa sih? Raffling gun apa sih? Gatling gun, terus kayak misalkan dia ngelilit orang gitu-gitu. Terus dilempar kayak apa? Lawan krokodil. Itu kan ilmu-ilmu baru pasti di perjalanan kan. Iya. Jadi ketahuannya dari situ, gara-gara pas dia ngomong gua aja baru tahu bisa gitu. Iya. Mungkin dia bakal lebih eksplor nih setelah ini. Iya, kayak apalagi dia kalah sama Arlong kan di situ. Iya. Biasanya dia kalau dari kalah tuh baru kayak introspeksi tuh. Iya. Biasanya kayak gitu. Gear second aja kan setelah kalah dulu gitu. Cuma apa namanya, adegan Usopp diajakin itu juga cukup ya, nggak 100% sama kayak di anime tapi masih mirip sih. Oh iya, di anime itu kan yang dia loncat itu ya. Iya. Dia loncat. Tapi ini juga lumayan lucu sih. Itu sih cuma yang emang lucu banget pas si Usopp ngebentangin bendera Jolly Roger. Gambarnya gambar dia anjir. Oh, sama pas Usopp ciuman sama Kaya. Kayaknya ngomong pengen dengerin cerita Kapten Usopp yang sesungguhnya gitu kan. Mereka sadar kan gue kaptennya. Si Luffy-nya. Si Zoro-nya mah gini ya. Si Nami-nya mah malu-malu. Luffy malah bahas itu. Terus gue nggak tahu ya, ini emang si McKenzie-nya atau Zoro-nya yang jijik. Pas Luffy dikasih kapal sama Kaya, kan Luffy meluk Nami sama Sanji ya. Naminya kan juga kayak yang senyum tapi nahan keselnya kan, kayak kampret lah dia yang bener gitu kan. Ada kayak gitu, lu lihat nggak? Nah terus kan si Luffy meluk Nami sama si Zoro ya. Si Zoro ya tuh senyum tapi pas abis dilepas kayak gue nggak tahu tuh itu McKenzie-nya atau Zoro-nya lu yang kayak gitu. Soalnya kan kalau lu lihat di promo-promonya, McKenzie kan sering kayak keganggu sama suara kencengnya si iya. Kan. Kayak tapi kalau di sini
Kalau di sini enggak sih, kayaknya dia ikutan seneng juga sih, Bang. Iya, Kalau enggak. nggak salah. Makanya gue nggak tahu yang dia apa kayak gitu tuh. Apakah itu si reaksi naturalnya Yu atau emang si Zoro-nya? Gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu tuh siapa. Tapi kalau Soalnya Zoro masuk akal juga. Soalnya kadang Zoro, itu kan udah lama ya di Wano ya. Karena waktu Wano kan kepisah, ketemu Luffy kan langsung dipeluk kan, emang kelakuannya gitu ya. Iya. Terus gue juga sebenarnya ini menanti-nantikan scene Zoro ditarik Luffy dari jauh. Kalau di anime ya, misalkan Zoro lagi ngelawan siapa nih, atau Zoro ketinggalan kapal, ditarik dari belakang, tarik tuh sampai kapalnya nabrak doang gitu. Terus sama ini misalkan Luffy lagi di mana gitu, Zoro lagi tidur, terus di body itu kan, dia bentar keluar, gitu. Ya itu kan. Itu ada nggak ya? Nggak, sejauh ini sih nggak ada. Cuma belum. gue sebenarnya menantikan itu sih, maksudnya makanya gue penasaran dengan Yu yang sekul itu memainkan Zoro. Apakah mungkin scene kayak gitu bakalan ada? Gitu karena sebenarnya menurut gue cukup lucu sih kalau di munculin sesekali mah nggak apa-apa gitu. Iya, kayak sebelum tegang-tegangnya dimunculin kayak gitu kan bagus ya. Tapi balik lagi gimana directnya sih bagus. Iya. Gue yakin Zoro si Yu mah ya aja. Gimana nanti directnya aja nih. Tapi itu lucu sih. Soalnya kan Zoro annoying juga ya sama kelakuan si Luffy kan. Iya. Di kartun. Diganggunya tuh secara ditegurin, diapain. Sampai kesel-kesel. Cuman ya belum ketemu banget kayak gitu. Di sini sih udah mulai ada chemistry-nya antara si 3 kru pertama ya. Luffy, Nami, Zoro tuh udah mulai saling nerima sebenarnya. Kalau Luffy kan emang dari awal. Kalau Zoro sama Nami kan masih kayak belum inilah. Nami Zoro sama Naminya sih. Zoro sih sama Nami. Yang masih ada trust issue-nya kayaknya. Tapi setelah ini tuh kayak udah makin nyaman gitu sih Naminya. Apalagi nanti pas bagian Mihawk itu. Iya. Itu udah mulai kelihatan dia care banget kan. Iya. Udah mulai kelihatan dia tuh. Dan Nami ninggalin mereka kan lebih ke nyelamatin sebenarnya. Iya. Kasusnya sama kayak Nico Robin waktu itu bener. Iya. Polanya sih sama sih. Itu sih polanya yang sering dikritik orang-orang ke Oda sih karena itu. Polanya ya. Si Sanji aja kayak gitu. Udah berapa orang yang kayak gitu kan? Nami, Sanji polanya sama, Nami sama, Robin sama. Udah 3 itu. Iya, 3 itu sama. Iya, mungkin polanya itu aja sih ya. Ngelindungin, bahkan tapi ngekasarin. Bahkan sebenarnya kalau mungkin si ini bisa dihitung juga kali si Vivi. Vivi tuh Miss Valentine. Emang iya enggak Vivi? Arabasta. Enggak, awalnya kan jahat. Juga minta tolong. Tapi kan dia awalnya bukan dari temen dulu. Hah? Bukan dari temen dulu awalnya. Awalnya emang menjahat. Musuh dari awal kan. Musuh dari awal jahat, terus temen ya udah minta tolong gitu. Beda sama yang 3 orang. Kalau Nami kan sempat ngerasain temen dulu. Iya. Khianat. Terus Sanji kan sempat ngerasain teman dulu. Terus khianat. Kalau Vivi nggak ada pengkhianatannya ya? Vivi tuh nggak ada pengkhianatannya, dia cuma emang dari awal jahat, jadi bahaya udah minta tolong gitu. Kalau siapa lagi, Robin juga ya sempat jadi teman, cuman ini. Tapi gue nunggu momen Robin itu sih. Terus kalau ini mungkin kita keluar dari live action ya. Kan kalau yang sekarang kan lagi agak rame ya katanya nanti ada satu anggota krunya Luffy yang bakalan berkhianat. Teori ya? Teori sih, cuma seru juga sih orang menebak-nebak kan katanya kemungkinan Zoro, kemungkinan siapa. Kalau Zoro tuh orang-orang nebak gara-gara Luffy tuh bikin dia kecewa kayaknya. Kayak kasusnya waktu Usopp ya? berantem sama Luffy kan. Usopp berantem sama Luffy. Usopp berarti hitungannya juga udah sempat berkhianat dong. Usopp
Usopp tuh bukan berkhianat sih, tapi maksudnya bukan sama keputusan ya. Iya, dia nggak setuju sama keputusan si Luffy buat tinggalin Mary. Dan soalnya kan Mary kan emang dari keluarga si kaya itu kan. Makanya dia kayaknya berat banget tinggalin itu. Beda gitu sama kalau Robin. Robin, Sanji sama Nami itu ditekan sama musuh gitu. Usopp sih nggak ada tekanan, Usopp. Iya sih. Beda. Kalau di episode 34 kayaknya udah ya. Udah sih, itu udah banyak banget sebenarnya. Walaupun mungkin ada beberapa yang ke skip, tapi ya udahlah ya. Secara gambaran besar tuh udah. Kalau menurut kalian ada yang kita skip bahas dan cukup menarik, mungkin bisa di sharing ya. Oke lah. Makin lama makin ngelantur. ini ngelantur. Next kita bakalan bahas di Baratie ya. Baratie berarti 2 episode kali ya. Berarti 5-6 ya? 5-6. Oke. Kalau gitu, makasih yang udah nimbrung ya. Makasih yang udah nimbrung ya. Komen biar rame, biar jadi diskusi santuy beneran. Ini masih santuy ala presentasi. Kita sih ini lebih karena sekedar emang hobi aja, emang seneng aja nontonin One Piece, jadi kita bahas dan sharing bareng-bareng juga. Oke. Well, thank you ya.